Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan instrumen penelitian. Yang poin pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang instrumen penelitian. Instrumen memang memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian. Karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Untuk mengumpulkan data dalam satu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Instrumen yang telah tersedia pada umumnya adalah instrumen yang sudah dianggap baku untuk mengumpulkan data variabel-variabel tertentu. Dengan demikian, jika instrumen baku telah tersedia untuk mengumpulkan data variabel penelitian, maka kita dapat langsung menggunakan instrumen tersebut, dengan catatan bahwa teori yang dijadikan landasan penyusunan instrumen tersebut sesuai dengan teori yang diacu dalam penelitian kita. Yang kedua itu pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan pendidikan. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Yang kedua itu yang ketiga, fungsi instrumen. Fungsi instrumen adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut Arikunto, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Yang selanjutnya itu jenis-jenis instrumen penelitian. Ada beberapa bagian jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu tes sebagai instrumen penelitian. Prosedur yang ditempuh dalam penyusunan atau mengembangkan teks kemampuan dalam rangka penelitian pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penetapan aspek yang diukur. Yang kedua pendekskripsian aspek yang diukur. Deskripsian aspek yang diukur. Pemilihan bentuk teks. Penyusunan inventory. Yang kedua itu penyusunan inventory. Karakteristik inventory menurut tata cara penyusunan yang berbeda dengan teks. Adapun prosedur yang dimaksud adalah yang pertama itu penetapan konstruk yang diukur, perumusan definisi operasional, pendekskripsian kontrol. Yang ketiga itu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Adapun kelemahan dari instrumen kuesioner adalah sebagai berikut. Pertama itu sulit bagi peneliti untuk menangkap kejadian atau suasana khusus pada waktu data dikumpulkan. Yang kedua itu kurang memberi keleluasaan untuk mengubah susunan pertanyaan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab. Yang ketiga itu penelitian yang hanya menggunakan kuesioner saja tidak dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan utuh. Yang keempat itu menyusun pedoman pengamatan. Dalam menyusun kuesioner ada 6 tahap, yaitu yang pertama menetapkan objek yang diamati,
merumuskan definisi operasional mengenai objek yang akan diamati, membuat deskripsi tentang objek yang akan diamati, memuat dan menyusun butir-butir pernyataan singkat tentang indikator dari objek yang diamati, terus melakukan uji coba. Poin terakhir itu poin selanjutnya itu kriteria instrumen penelitian yang baik. Kriteria tersebut adalah yang pertama itu validitas, reliabilitas, dan praktikabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.